Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masya Allah ya. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda nih. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram Allah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya bisa dapat jodoh karena dapat buket bunga nikahan temennya. Jadi boleh nggak kalau kita rebutan buket pengantin buat dapetin jodoh? Jadi pas lagi ada pengantinan tuh biasanya gitu. Pengantin tuh ada yang lempar bunga ke belakang, wah, dapat. Kakaknya dapat. Gitu. Kakaknya dapat. Beneran dapat jodoh. Beneran dapat jodoh nikah. Nah sekarang adanya ngeliat begitu, boleh nggak kita beneran dapat bunga gitu buat biar dapat jodoh juga? Mohon izin, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ustadz Maulana tidak pernah ngejar buket. Ustadz Sam juga nggak pernah ngejar buket. Ya kan? Ente pernah ngejar buket gak? Nggak pernah, tapi dapat waktu itu pernah dapat bunga juga. Ya kan? Iya. Tidak ada segala sesuatu yang dijadikan dasar untuk ini dapat ini akan dapat jodoh, enggak. Jodoh itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jodoh adalah qadarullah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah, yakin bahwasanya Allah memberikan jodoh kepadanya dengan ilmu yakinnya, wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilmal yaqini, dia memiliki ilmu yakin bahwasanya Allah berikan jodoh, Allah dapat jodoh. Dengan keyakinan itu berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah. Niscaya Allah kasih jodoh. Jangan mentang-mentang udah 20 tahun nih nggak nikah, ya kan udah 30 tahun nggak nikah, udah umur 40 bahkan belum nikah, udah cari buket di mana biar dapat buket, insya Allah besok nikah. Nggak gitu. Silaturahmi insya Allah bisa memanjangkan rezeki, ya kan, memberikan jodoh dan lain sebagainya. Banyak banyak keberkahan di dalamnya, panjang umur juga. Oleh karena itu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berharap akan Allah sebagai penolongnya. Yakin bahwasanya Allah yang memberikan jodohnya. Yakin suatu hari nanti, besok, ke depannya, ataupun lusa, tahun depan, kayak Ustadz Maulana, insya Allah bisa dapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan keyakinan dan keimanan, takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang mereka pesimis. Jodoh saya mana? Kapan datangnya? Orang dia di rumah aja nggak kemana-mana. Iya, lagi mana orang dapat tuanya jodoh. juga, orang tuanya nggak mau cariin dia jodoh juga. Orang tuanya juga nggak bilang, wah besok kamu nikah sama fulan. Enggak. Orang tuanya diemin juga. Gimana mau dapat jodoh? Tapi kalau orang tuanya udah nyariin jodoh, insya Allah kamu besok sama si fulan ya. Kalau kamu mau, bismillah, insya Allah kita nikahin. Ya kan? Atau dia cari kemana pun tempat, silaturahmi, dilihat sama orang, wah ini cocok juga nih buat jadi mantu saya. Ini cocok juga nih buat jadi keluarga saya gitu kan. Bismillah, itulah keberkahan daripada silaturahmi. Anda pernah nih datang ke satu nikahan teman Anda gitu kan. Ada teman Anda nih, sahabat Anda dia punya ibu. Dia punya ibu tuh selalu bawa foto anaknya. Dia pas kira ketemu siapa gitu, anakku udah nikah belum? Mau nggak nikahin sama anak saya? Nah, gitu iya. Itu salah satu usaha dari orang tua. Pada saat anak mungkin nggak bisa cari jodoh. Atau mungkin orang tua pengen mendapatkan jodoh buat anaknya. Buat yang terbaik. Nah, misalkan dilihat Mas Fardi alim, soleh, sholatnya rajin, ibadahnya benar, ya kan? Bagus. Ini mau gak sama anak saya? Kasih Ustadz Maulana dulu deh, saya udah punya gitu ya kan. Gak usah pakai foto, suruh nonton Islami Tinda aja gitu. Iya. Kita masuk ke pertanyaan itu 20 berikutnya. tahun yang lalu. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berusia 42 tahun, namun belum kunjung dapat jodoh. Apakah artinya saya masih bisa untuk hidup mandiri tanpa seorang pemimpin Ustadz? Wah, ini 42. Manajer saya 52. Mau apa kita jodohin aja? Oh jangan. Bapak 47, mau 48. Bapak dulu aja ya yang jawab. Gimana? Jangan manajer saya di luar juga. Jangan Pak jawab Pak. Mohon izin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Habib Usman tadi, bahwa kita tidak boleh berputus asa atas jodoh. Jadi jangan cuma kita, kalau anak tidak bisa cari, maka yang mencarikan adalah walinya. Maka sosok wanita, jikalau dia tidak punya jodoh, menurut dia belum dapat, yang harus dilakukan adalah kembali ke walinya. Ayah, ibu, saya sudah siap kalau ada pendamping. Ya. Tidak boleh kita berkata seperti ini. Oh, berarti saya bisa hidup tanpa pemimpin. Tidak seperti itu. Karena Allah sudah menyiapkan jodoh kita. Bacalah surah Al-Anbiya 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Kita itu mohon maaf sudah disiapkan semua, insya Allah. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Jadi jangan pernah berkata aku bisa hidup sendiri. Jangan. Tetap ada namanya usaha. Tetap berdoa. Ada orang udah 70 tahun nikah
Usianya 60 tahun. Ini 42 masih muda. Masih muda itu. Masih muda. Masih bisa. Masih banyak. Yakinlah. Yakinlah kemarin ada sepupunya uminya Nora itu meninggal suaminya. Habis ini menikah dia. Umur? Ibu-ibu. Wih, umur berapa? Udah tua. Oh, udah tua. Masya Allah. Iya. Masih ada aja jodohnya ya. Ada jodohnya. Masya Ada Allah. jodohnya coba. Ini siapa yang nyangka? Kemarin saya datang nikahkan anaknya. Ibunya Menikah Menikah juga. Saudaranya. Oh, Masya Allah. Jadi artinya apa? Ini nih yang namanya jodoh, tidak ada yang tahu. Bahkan sudah tua lanjut usia, masih ada jodohnya. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena jodoh sudah disiapkan oleh Allah. Tetaplah berdoa. Gimana kalau sampai tua tidak ada jodohnya? Kemungkinan Allah mempersiapkan Di akhirat nanti. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana dan buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Nah, waktunya sekarang kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa. Dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ketika seseorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap langkah kakinya akan bernilai ibadah. Pernikahan yang didasari karena ingin ikut sunnah Nabi, maka pernikahannya akan bernilai sunnah Nabi selama-lamanya. Pernikahan yang didasari karena ingin membanggakan Nabi pada hari kiamat dengan keturunan yang banyak dan semuanya dididik untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya itu adalah anak yang menjadi investasi akhirat. Jangan salah paham, anak itu bukan investasi dunia saja, tapi anak itu adalah investasi akhirat. Di dunia mungkin dia akan menjadi anak soleh yang senantiasa meringankan beban orang tuanya. Tapi bukan berarti anak diwajibkan untuk meringankan beban orang tuanya, tidak. Tapi di akhirat anak itu akan menjadi syafaat. Dan tidak mungkin ada anak kecuali dengan jalur pernikahan. Bisa ada anak didik, ada anak karyawan, anak buah. Tapi berbeda jikalau itu adalah anak kandung. Dan itu semua tercapai jikalau ada pernikahan. Maka niatkan menikah karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan menikah karena ingin ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika niat itu sudah ada, pasti sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala keringanan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW ketika sudah bertekad berniat kebaikan, maka Allah sudah mencatatkannya sebagai satu kebaikan. Kalau terlaksana jadi dua kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا الله تريم لا سلور أمل إباده كامي. يا الله تقبل منا صلاتنا تريم صلاة كامي وصيامنا puasa kami وقراءتنا من القرآن العظيم dan bacaan Al-Quran kami ya Allah, dan terima seluruh doa-doa kami ya Allah, doa-doa dari seluruh jamaah Islam itu indah. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami hidup tanpa pasangan, hidup tanpa keturunan, karena engkau sebaik-baiknya pewaris ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Lakum wa baraka alaikum.